Tes tes. Nah, sekarang kita akan memasuki yang namanya integral tak wajar. Nah, kemarin kita sudah belajar dua integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, kalau integral tak tentu, berarti integralnya tidak mempunyai batas. Kalau integral tentu, berarti integralnya mempunyai batas. Namun, tidak semua integral yang mempunyai batas itu bisa dikatakan integral tentu. Nah, jadi kita perlu mereview kembali, apa sih sebenarnya integral tentu itu? Nah, jadi kita coba pelajari lagi definisinya dari integral tentu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu integral dengan fungsi fx dan batas a sampai b, nah ada dua asumsi untuk mengatakan suatu integral itu adalah integral tentu. Yang pertama, selang peintegralannya, yaitu a sampai b, merupakan selang terhingga. Nah, selang terhingga ini maksudnya bisa dicapai, ya ada angkanya. Nah, kemudian yang kedua, kalau fungsi integralnya atau yang bagian yang diintegralin seperti ini, itu merupakan fungsi terbatas. Nah, simpelnya nih, fungsi terbatas itu berarti tidak ada asimtot. Oke ya, nanti lebih jelasnya setelah ini. Nah, namun dalam pengaplikasiannya nih, tidak semuanya kedua asumsi ini atau salah satunya itu bisa dipenuhi. Nah, kalau salah satu atau keduanya tidak dipenuhi, ini kita sebut integralnya integral tak wajar. Oke ya, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya. Ini ada dua integral sekarang. Nah, dua integral ini mirip ya. Kalau kita lihat fungsi yang diintegralkan itu sama, cuma kita perhatikan baik-baik di batasnya. Batas bawahnya sama-sama 2, tapi batas atasnya berbeda, yaitu 20 dan satunya lagi tak hingga. Oke ya, kalau namanya integral itu berarti kita mencari suatu luasan. Nah, sekarang kita bayangin, kalau mencari luasan dari batas 2 sampai 20, kemudian dibatasi dengan garis fungsinya dan sumbu X, maka terbentuk luasannya yang bisa kita hitung karena batas-batasnya terhingga. Jadi dari 2 sampai 20 batasnya terhingga, maka luasannya bisa dihitung. Untuk luasan ini dari fungsi ini nilainya 86,4. Nah, dengan fungsi yang sama tapi sekarang batasnya berbeda, 2 sampai tak hingga. Sekarang kita bayangin batas 20-nya ini kita geser ke kanan hingga tak hingga, maka berarti jauh sekali ya batasnya. Nah, apakah luasannya bisa kita hitung? Kalau kita geser ini batas 20-nya ini hingga tak hingga? Tentu saja tidak ya. Makanya kita tidak bisa menghitung luasannya, sehingga integral ini menghasilkan nilai yang tidak bisa dihitung. Nah, nilai yang tidak bisa dihitung berarti kita sebut dengan divergen. Nah, jadi kalau batasannya 2 sampai tak hingga, berarti selangnya tak terhingga ya. Maka kita katakan integral ini adalah integral tak wajar. Ini kalau asumsi pertama tidak terpenuhi ya. Nah, oke, contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lihat integralnya. Batasnya sama, 0 sampai 4. Tapi di bagian fungsinya ada yang sedikit berbeda nih. Di bagian penyebutnya, yaitu x kuadrat plus 4. Kalau yang di bagian kiri, dan di bagian kanan ada x kuadrat min 4. Ya, jadi bedanya cuma di tandanya. Nah, walaupun kita bilang cuma, itu sebenarnya sangat fatal ya. Jadi kelihatannya ini integral tentu karena batasnya jelas ya 0 sampai 4. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata di bagian penyebutnya ada nilai x yang bisa bikin nilainya di bagian penyebut menjadi 0 untuk di bagian kanan sini. Ya, di bagian kiri itu tidak ada nilai x yang bikin penyebutnya bernilai 0. Jadi itu bedanya ya. Jadi di bagian kiri ini tidak ada nilai x yang membuat penyebutnya menjadi 0. Kalau di bagian kanan itu ada nilai x yang membuat bagian penyebutnya bernilai 0. Nah, itu bedanya. Nah, sebenarnya apa sih pengaruhnya kalau penyebutnya bernilai 0? Kalau penyebutnya bernilai 0, maka di fungsinya nanti ada asimtot tegak. Jadi kalau digambarkan fungsinya, maka nanti muncul asimtot tegak. Nah, apa sih pengaruhnya dari asimtot tegak? Nah, sekarang kita lihat ya dari grafiknya. Kan kalau integral itu artinya kita menghitung suatu luasan ya. Nah, kalau dia tidak ada asimtot tegak, maka luasannya nanti bisa terhitung seperti ini ya. Nah, batas-batasnya jelas. Oke, berarti kita bisa hitung luasannya. Nah, bagaimana kalau dia ada asimtot tegak? Nah, kita bayangin nih. Kalau misalnya dari 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 ini dibatasi oleh asimtot tegak, maka grafiknya jadi seperti ini. Nah, asimtot tegaknya di mana? Asimtot tegaknya itu di nilai x yang membuat penyebutnya bernilai 0.
Oke, sebenarnya di sini ada dua ya nilai X yang bisa membuat penyebutnya bernilai 0, yaitu min 2 sama 2. Tapi di sini kita cuma menunjukkan bagian X di 2-nya aja ya, asimtot tegak yang ada di 2. Dan kita lihat, ternyata garis lengkung yang dihasilkan oleh fungsinya itu mendekati garis X sama dengan 2 ya, tapi tidak pernah menyentuh. Ingat ya, tidak pernah menyentuh. Nah, karena dia tidak pernah menyentuh, kalau kita hitung luasannya nih, nah, apakah bisa kita menghitung hingga ke atas sana tapi tidak pernah menyentuh luasannya? Nah, tentu saja nanti ada dua kemungkinan ya, antara bisa dihitung luasannya dan tidak. Oke, nanti lebih jelasnya setelah ini. Jadi intinya kalau integral tak wajar yang bagian ini, itu asumsi kedua tidak terpenuhi karena fungsinya tidak terbatas. Nah, simpelnya fungsinya tidak terbatas karena terdapat asimtot. Nah, asimtotnya biasanya yang muncul ada asimtot tegak. Nah, kalau misalnya nilai dari integral tak wajarnya bisa terhitung luasannya, maka nanti kita sebut integral tak wajarnya ini merupakan integral yang konvergen. Kalau integralnya luasannya tidak bisa terhitung, kita sebut integral tak wajarnya divergen. Oke ya. Nah, lebih jelasnya nih, kita bahas. Jadi integral tak wajar itu dibagi menjadi dua. Jadi ada dengan batas tak terhingga, seperti tadi ya, dengan batas tak berhingga. Jadi batas-batasnya itu ada nilai tak hingga. Mau di salah satu batasnya kah atau di keduanya. Oke ya. Nah, kalau yang kedua itu ada integral tak wajar dengan integral tak berhingga. Nah, integral tak berhingga itu artinya fungsinya yang diintegralkan ini mempunyai asimtot. Nah, asimtotnya bisa berupa asimtot tegak sehingga terdapat nilai X di bagian penyebut yang membuat integralnya bernilai 0 ya di bagian penyebutnya. Jadi ada nilai X yang membuat penyebut di integralnya itu bernilai 0. Yang lebih berbahaya itu integral tak wajar yang mana? Yang lebih berbahaya itu yang integral tak berhingga ya. Karena kelihatannya ini adalah integral tentu, tapi kalau kita tinjau lebih dalam, ada bagian penyebut. Nah, di bagian penyebutnya yang membuat kalau disubstitusi X, nilai X, maka hasilnya menjadi 0 penyebutnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi kita harus berhati-hati untuk integral tak wajar dengan integral tak berhingga. Karena ada nilai X yang membuat penyebutnya bernilai 0. Nah, nanti lebih jelasnya kita bahas setelah ini.